Pembangunan jembatan Pandan Simo pada saat ini telah mencapai tahap signifikan. Terlihat banyak tiang penyangga yang sudah siap untuk dipasang topi-topi penyangga jembatan. Di sekitar lokasi ini pula sudah siap gider-gider beton yang nantinya akan dipasang. Setelah semuanya dipastikan sudah siap. Sementara itu, di bagian lain, di pinggir sungai, para pekerja konstruksi masih terus mengerjakan pengecoran supaya proyek ini bisa selesai tepat waktu. Dari mesin-mesin berat seperti borbel dan tren juga masih terdengar sangat jelas yang bekerja untuk mempercepat pengerjaan proyek jembatan terpanjang ketiga di Pulau Jawa. Jembatan ini berada pada karakteristik tanah yang berpasir dengan muka air tanah yang dangkal dan sangat dekat dengan pusat gempa sesar opak, sehingga menyebabkan jembatan Pandan Simo memiliki kerentanan likuifaksi. Namun begitu, seperti halnya yang dilakukan di proyek jembatan Kretek 2, jembatan Pandan Simo juga akan menggunakan teknologi LRB atau letup berpiring untuk mengakomodir pergerakan selama gempa. Selain itu, akan menjadi ikon baru kebanggaan masyarakat pesisir selatan di daerah istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan ini, Jalan Hendrikus akan mengajak sedulur semua melihat kembali progres pembangunan jembatan Pandan Simo di atas Sungai Progo. Seperti apa progresnya? Ayo ikuti perjalanan Jalan Hendrikus sampai paripurna. Teriring doa, semoga sedulur semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezeki yang barokah. Pokoknya terus gas sanajan duit sampun telas. Ayo sayangi negeri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, dari timur jembatan Kretek 2 kita mulai perjalanan untuk menuju lokasi proyek pembangunan jembatan Pandan Simo. Saat ini kita melintasi jalur jalan lintas selatan atau JJLS Yogyakarta. Di depan ada perempatan. Bila ke kiri arah ke Pantai Depok, bila ke kanan arah ke kota Yogyakarta, kita memilih lurus saja. Sedulur, saat ini kita berada di atas jembatan Kretek 2. Jembatan Kretek 2 berada di Kelurahan Tirtohargo, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jembatan ini merupakan salah satu jembatan baru di Yogyakarta yang menjadi penghubung Jalan JJLS Yogyakarta. Pemandangan di sekitar jembatan cukup bagus, apalagi sedulur datang di sore hari. Karena dari tempat ini apabila cuaca cerah, sedulur dapat menikmati keindahan sunset yang sangat memukau. Oh ya sedulur, sebagai tambahan informasi, panjang jembatan Kretek 2 sekitar 556 meter dan melintas di atas Sungai Opak.
Adapun kehadiran jembatan ini mampu memangkas jarak tempuh sekitar 5 km. Kira-kira seperti inilah peta perjalanan kita kali ini. Oh iya, jarak yang kita tempuh kali ini sekitar 20 km dengan waktu tempuh kurang lebih 40 menit dengan berkendara, yang dimulai dari jembatan Kretek 2 dan berakhir di proyek pembangunan jembatan Pandan Simo. Sedulur, saat ini kita berada di Sri Gading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemandangan persawahan dihiasi langit biru di wilayah ini sudah tidak diragukan lagi. Siapapun yang memandang pasti akan kagum dengan keindahan alam seperti yang kita saksikan ini. Udara pagi yang segar membuat pikiran fresh dan dada terasa lapang, sehingga kita bisa sejenak bersyukur atas anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Oke, kita lanjut. Di depan ada perempatan. Apabila ke kiri ke destinasi Pantai Samas, apabila ke kanan arah ke kota Yogyakarta, kita memilih lurus saja. Sedulur, dalam perjalanan kali ini kita akan melewati beberapa destinasi wisata di wilayah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, karena CCLS Bantul menghubungkan beberapa destinasi wisata yang sayang apabila sedulur lewatkan. Di antara destinasi wisata tersebut seperti Pantai Samas, Pantai Gua Cemara, Pantai Baru, dan masih ada lagi yang lainnya. Keindahan pantai di wilayah ini juga tidak kalah menarik apabila dibandingkan dengan pantai Parangtritis. Terlebih, pantai di sini juga berpasir putih dan bersih. Oke, kita lanjut. Sedulur, kita saat ini sudah memasuki wilayah Patihan, Kalurahan, Gedangsari, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Oh ya sedulur, hampir lupa. Saya selalu mengingatkan kepada sedulur semua yang baru menemukan channel ini untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar sedulur selalu mendapatkan informasi yang Jalan Hendrikos suguhkan. Dan tak lupa, Jalan Hendrikos juga mengucapkan banyak terima kasih kepada sedulur semua yang sudah memberikan dukungan. Semoga sedulur semua selalu diberikan rezeki yang melimpah. Sedulur, di sebelah kanan kita adalah tempat evakuasi sementara. Bangunan bertingkat tersebut merupakan tempat evakuasi warga apabila terjadi bencana, gempa, dan tsunami. Oke, kita lanjut.
Sedulur, di sebelah kiri kita adalah destinasi wisata Pantai Baru. Nah, dari tempat ini sudah terlihat beberapa truk besar yang mengangkut bahan-bahan proyek jembatan Pandan Simo. Terlihat pipa-pipa baja dan lempeng-lempeng baja berada di atas truk tersebut. Bahan-bahan berkualitas tinggi dipilih guna mendapatkan infrastruktur jembatan yang kokoh dan kuat, sehingga akan tercipta jembatan yang megah dan tahan lama. Oke, kita melanjutkan untuk melihat perkembangan pembangunan jembatan Pandan Simo dari dekat. Nah, inilah sedulur lokasi proyek pembangunan jembatan Pandan Simo di sisi timur. Terlihat sudah banyak berdiri tiang-tiang penyangga jembatan yang sudah selesai dibangun, sehingga tinggal menyisakan pembuatan topi-topi untuk menyambungkan antar tiang. Oh iya sedulur, gambar ini diabadikan pada pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat, sehingga belum nampak para pekerja konstruksi yang sedang bekerja. Di sini juga terlihat ekskavator atau bego yang masih belum bekerja. Sedangkan di sebelah depan sana juga ada setom yang juga masih terparkir. Itu semua karena memang belum waktunya para pekerja konstruksi untuk memulai pekerjaan. Nah, inilah sedulur situasi dan perkembangan proyek pembangunan jembatan Pandan Simo di wilayah Ngentak, Kelurahan Poncosari, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Sedulur, pembangunan jembatan Pandan Simo ini dilakukan pada kedua sisi Sungai Progo, yakni di sisi sebelah barat di Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, dan di sisi sebelah timur di Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Proyek pembangunan ini dilaksanakan oleh PT Adikarya Persero dan PT Sumber Wijaya Sakti dengan KSO atau kerjasama operasi dan RHO pada tanggal 31 Desember 2024. Jembatan Pandan Simo ini akan memiliki panjang 1,9 km yang terdiri dari jalan pendekat sepanjang 625 meter, slab on pill sepanjang 690 meter, dan jembatan utama dengan bentang 675 meter. Jembatan Pandan Simo ini nantinya akan menjadi jembatan penghubung terakhir di jalur Jalan Lintas Selatan Yogyakarta dan akan menjadi ikon baru di wilayah selatan Yogyakarta. Jembatan ini akan menjadi penghubung dua kabupaten, yakni
Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo. Diharapkan dengan adanya jembatan akan menjadikan hubungan warga di sekitar semakin intens, sehingga akan terjalin kedekatan emosional yang semakin nyata. Nah, inilah sedulur suasana proyek pembangunan jembatan Pandan Simo dari dekat. Di sini masih terlihat potongan-potongan besi yang akan dirangkai menjadi gulungan besi yang akan dipergunakan untuk pengecoran tiang-tiang penyangga jembatan di dekat muara Sungai Progo. Sedulur, pada kesempatan ini pula Jalan Hendrikos akan suguhkan liputan lengkap dari pintu timur lokasi proyek tadi hingga sebelah barat di dekat Sungai Progo. Nah, inilah sedulur pengerjaan proyek yang baru dalam tahap pengecoran tiang-tiang penyangga di sebelah barat lokasi kita tadi. Oh ya sedulur, kita juga akan mengambil gambar dari tempat yang lain, yaitu di sebelah barat dari tempat ini. Di tempat ini masih banyak gulungan-gulungan besi yang baru akan dilakukan pengecoran. Sedulur, kita saat ini akan menuju lokasi proyek pembangunan jembatan Pandan Simo paling barat di tepi Sungai Progo sebelah timur. Di depan sana terlihat pemandangan muara Sungai Progo yang sangat indah. Nampak juga dari kejauhan alat-alat berat seperti tren dan borpel di proyek pembangunan jembatan yang berada di sisi sebelah barat Sungai Progo. Ya, seperti yang saya ucapkan tadi di depan, pembangunan jembatan Pandan Simo ini dilakukan dari dua sisi, yakni dari sisi barat di wilayah Kulon Progo dan di sisi timur di wilayah Kabupaten Bantul. Nah, inilah sedulur tempat yang berada di ujung sebelah barat di tepi Sungai Progo yang berada di proyek pembangunan jembatan Pandan Simo di wilayah Kabupaten Bantul. Dari sini terlihat jelas mesin-mesin berat seperti borpel dan tret yang sedang bekerja. Pipa-pipa baja juga sudah dipersiapkan guna mempercepat pembangunan proyek jembatan Pandan Simo. Dari tempat ini juga terlihat sangat jelas pembangunan berjalan sangat cepat. Para pekerja konstruksi mengawasi dan memastikan semua alat bekerja dengan benar. Nah, seperti inilah suasana pembangunan proyek jembatan Pandan Simo di tepi Sungai Progo di sisi sebelah timur.
Nah, inilah sedulur yang dapat saya sampaikan di liputan perkembangan proyek pembangunan Jembatan Pandan Simo di awal Maret 2024. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan informasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Pokoknya terus gas sanajan duit sampun telas. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan matur nuwun.